Sekali lagi, membaca candlestick wajib pertama membaca per candle seperti ini, kemudian harus mampu membaca candle gabungan. Sudah, intinya di sana. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa mengikuti sharing pada pagi hari ini. Kita akan mencoba untuk mereview yang sudah kita sampaikan. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang baik atau yang selalu profit, atau sebaliknya punya pengalaman yang mungkin juga nanti perlu dipertanyakan, perlu pertimbangan. Silahkan nanti sampaikan lewat live ini, sehingga saya juga bisa nanti menjelaskan secara langsung bagaimana gambarannya secara chart maupun secara teori nanti kita sampaikan. Ini untuk mengetahui sejauh mana teman-teman semuanya menangkap materi yang sudah kita sampaikan, kemudian mempraktekkan di dalam keseharian. Apa ada kesulitan atau tidak, nanti silahkan disampaikan semuanya, sehingga ada perbaikan, ada feedback. Kalau kurang bisa difahami, nanti bisa kita pertimbangkan untuk disampaikan kembali. Sebelum saya masuk di acara tanya jawab atau sharing pengalaman dari teman-teman, saya akan coba bantu untuk analisakan pada pagi hari ini dan review yang kemarin sudah kita lewati atau tadi malam. Ada banyak teman-teman kita ya, banyak profit ya. Tentu ada satu dua yang mungkin terseret di sana. Kenapa terjadi seperti itu? Padahal sudah kita sampaikan berulang kali bagaimana cara membaca pergerakan demi pergerakan. Saya akan review yang kemarin, karena kemarin ini banyak sekali candle yang panjang kemudian dikembalikan lagi. Kembali pada materi yang selalu saya tekankan pada teman-teman semuanya. Apa yang ingin saya tekankan? Ada materi pokok yang tidak boleh teman-teman abaikan, yang tidak boleh dilewatkan, yaitu materi candlestick. Ini materi wajib yang harus dikuasai oleh teman-teman semuanya. Tidak peduli nanti menggunakan tambahan indikator ataupun tidak, tetapi keluarga Wijaya Trading wajib untuk menguasai teknikal dari candlestick ini. Apa yang bisa kita ambil dari informasi candlestick? Banyak sekali ya. Ketika mau naik selalu ada petunjuk di sana, ketika mau turun pun selalu ada petunjuk ya. Dari mana kita bisa tahu nanti? Saya akan coba gambarkan contoh yang sudah terjadi. Jadi sebelum saya masuk di contohnya, saya akan coba gambarkan. Sering saya sampaikan, ketika candle terbentuk tebal, kemudian di sana ada ekor kecil, kemudian ada candle tipis, kemudian di sana ada ekor yang panjang, atau dua-duanya ada begini ya, kemudian seperti ini. Ini yang mungkin dilupakan oleh teman-teman, karena ini mengandung informasi yang sangat penting. Sekali lagi, ketika kita mau pengen tahu petunjuk arah dari market itu mau naik atau turun, tentu kita harus paham yang begini. Yang pertama kemarin, untuk membaca candlestick, jangan lupa perhatikan atau lihat dulu ukuran badan atau bodinya. Oke, nomor satu, ukuran body. Kenapa nomor satu kita perhatikan ukuran badan? Karena ukuran badan ini mendominasi. Artinya terjadi transaksi besar ketika volumenya tebal begini. Artinya berarti ketika tebal warna merah, berarti seller di sana banyak sekali. Banyak orang yang menjual ya, bukan membeli, tapi kebanyakan dikuasai oleh seller ya, sehingga harus betul-betul jeli melihat pergerakan candle demi candle yang terbentuk.
Kemudian dilihat yang kedua, ekor atau sumbu atau rejeksi. Ya, perhatikan ekornya, perhatikan ekornya. Ekornya panjang atau pendek. Kemudian dilihat setelah ekornya panjang pendek, posisinya bagaimana? Posisinya di atas atau di bawah? Karena ini sangat mempengaruhi. Ya, posisi dari ekor itu berada di atas atau di bawah. Ya, berikutnya yang harus kita perhatikan lagi adalah perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan bodi dan ekor. Ini wajib. Jadi kalau ini tidak paham, selalu tidak ketemu. Ya, kita akan dipingpong oleh kondisi lapangan, kondisi market yang ada. Sekali lagi, membaca candlestick wajib pertama membaca per candle seperti ini, kemudian harus mampu membaca candle gabungan. Sudah, intinya di sana. Mau berita sebesar apapun nanti akan ditunjukkan lewat candlestick ini. Oke, kita kembali ke yang besar ini. Ini berarti seller kuat. Sebaliknya ketika ada bodi kecil, sumbunya panjang. Sumbunya di mana posisinya? Berada di bawah. Antara sumbu dengan bodi ukurannya bagaimana? Perbandingannya bagaimana? Panjangan bodi, artinya tekanan buyer kuat. Hati-hati, di situ akan ada buyer yang akan muncul nantinya. Kemudian ada lagi yang bodinya kecil, ya. Kemudian ada sumbu di atas bawah yang sama-sama panjang. Berarti ini market lagi galau atau bingung. Ya, naik turun bingung. Maka posisi seperti ini ke depan pasti ada naik dan turun lagi. Artinya ini masih belum bisa kita jadikan sebagai acuan untuk naik atau turunnya, karena dua-duanya masih ada kekuatan di sana, masih bingung untuk memutuskan. Sehingga kalau kondisi seperti ini kita butuh satu konfirmasi, apakah nanti turun atau sebaliknya naik. Ini yang perlu saya tekankan. Kembali kita ke marketnya. Nah, sekarang perhatikan, saya akan coba untuk membacakan candle yang terbentuk. Kita mula-mula diperkecil seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini, kita perkecil. Nah, kalau kita membaca kondisi seperti ini kita bisa tarik tren turun. Ini adalah tren turun. Kenapa nggak ngambil di atas begini? Ya, sekali lagi, untuk menarik garis tren, cari titik yang sering disentuh. Ini disentuh, ini disentuh, ya. Di sini disentuh. Kemudian di sini, ini dua-duanya kesentuh semuanya, ini kesentuh semuanya, ini kesentuh, kemudian ini kesentuh lagi, ini kesentuh. Di mana di area yang banyak tersentuh, maka ini tren turun. Ya, tren turun begini. Namun demikian tidak serta-merta fokus kita selalu tren turun, selalu melihat kondisi terakhir dari candlestick yang terbentuk. Misalnya ini turun, kemudian ketika melewati atau menyentuh area support di mana di sini ada penolakan, di sini ada penolakan, ya. Kemudian di sini ada lagi penolakan sekali, banyak sekali. Misalkan begini, ya, bahkan kita sudah sampaikan kemarin, banyak yang bertanya di grup maupun di chat pribadi, banyak yang bertanya kemarin, apakah masih penerusan naik? Saya sampaikan berhati-hati ketika berada di area support. Ketika di area support ini selalu ditolak, di sini ditolak, di sini selalu ditolak. Ya, artinya di kondisi di area ini dia selalu kembali ke atas, selalu kembali ke atas, dan puncaknya di sini dilihat. Ya, puncaknya di sini ngeblok, banyak sekali penolakan. Banyak sekali penolakan ini mengindikasikan bahwa buyer betul-betul punya tekanan yang kuat, punya dorongan yang kuat sekali di sana. Oke, saya kasih warna lain. Ya. Ketika sudah ketemu di area ini selalu kembali, ya, di area ini selalu kembali, maka fokus kita, hati-hati, fokus kita dari yang pertama sell, sekarang kita masuk ke buy.
karena di area support ini selalu ditolak. Ya, tapi tidak bisa serta-merta kita langsung buy kalau masih kondisinya belum kuat, misalkan baru seperti ini. Maka kita menunggu konfirmasi betul-betul buyer sudah mulai muncul benar, muncul dalam wujud yang lebih kuat. Mungkin di area ini rejeksi ini ya, di area rejeksi ini banyak sekali penolakan di sana. Bagaimana kita bisa melihat penolakan? Sekali lagi bacalah candlestick seperti mana tadi yang saya jelaskan. Di bawah antara body dan ekor dilihat di sana. Penolakannya banyak sekali. Penolakan banyak sekali, dan di area ini banyak sekali penolakan. Maka ketika sudah mulai naik atau mulai berbalik, di mana kuatnya? Ketika ini sudah muncul lagi hijau tebal, tidak ada perlawanan sell di sana. Ya, kita bisa entry buy di sesudahnya di sini, di candle hijau yang sesudahnya. Tentu dengan antisipasi mempertimbangkan resiko di mana bisa ditarik atau ditaruh SL di sini. Kalau kita menempatkan stop loss-nya. Kalau tidak mau stop loss berarti harus diperkirakan nanti ketika turun ya setidaknya di area support di sini kita bisa resikokan. Karena tidak ada yang pasti. Yang kita baca hanyalah probabilitas kemungkinan terbesarnya. Oke, ketika ini naik sebentar terus turun lagi. Perhatikan naik sampai di ujung di sini. Ini sempat naik. Kita kalau mungkin tadi entry kita ada masuk 250-an. Kalau 100 pip kita dapat duluan. Kemudian di area ini ternyata turun lagi. Nah, turun perhatikan candle yang terbentuk lagi. Di sini ada candle ekor panjang, body kecil. Body kecil panjang ekornya. Ekornya di mana? Ekornya di atas. Berarti masih ada tekanan seller. Kemudian ada lagi berikutnya naik lagi, tetapi di area ini dikunci lagi, terkunci lagi, diturunkan lagi, tolak ke bawah. Maka dari dua ini kita sudah bisa meyakinkan ini masih berpeluang untuk turun. Kita bisa entry di sesudah candle merah. Yang merah yang kecil ini tadi, ya saya hapus dulu yang pertama tadi. Ya, kita bisa ambil peluang di sini. Ya, kita bisa ambil peluang sesudah ini. Nah, ini kita ambil sell-nya sesudah candle merah panjang atasnya. Ambil sell, kemudian resiko buyer, resiko SL di sini. Di atasnya resisten. Kemudian tercapai atau tidak? Ya, karena satu kita tidak melawan tren panjang, yang kedua kita mengikut candlestick ini. Tapi jangan lupa di sana nanti ya, karena kita melihat buyer ini juga masih cukup kuat. Terbukti meskipun ini ditolak, tapi merahnya hanya kecil, hanya seleher saja. Sementara hijaunya cukup panjang. Ya, tetap kehati-hatian kita terapkan, candlestick kita baca, tren kita baca. Katakanlah kita masuk di sini ya, kita dapat 195. Artinya bahkan di candle selanjutnya pun masih turun, ada 290. Satu candle pun kalau target kita cuma 100 masih tercapai. Kalau misalkan kondisinya kita 100 pip sudah tercapai, kemudian merah ini sudah terbentuk, apakah ini akan lanjut turun? Nah, sekali lagi tadi dibaca yang saya jelaskan tadi, ketika muncul candle dengan ekor yang hampir sama, bodinya di tengah-tengah, ini adalah kebimbangan buyer maupun seller. Di tengah-tengah begini masih bimbang ya, dia belum bisa menguasai, belum bisa mendominasi. Karena itu kita membutuhkan konfirmasi lagi. Konfirmasinya bagaimana? Tentu kita masih melihat di selanjutnya itu bagaimana, selanjutnya ini bagaimana, kondisi selanjutnya ketika kita melihat kondisi seperti ini. Kalau secara teknikal ini masih trennya turun karena berada di jajaran baris turun yang besar, tapi yang kecil diperhatikan. Kemarin kita di materi kita sampaikan antara tren besar dan tren kecil, karena kita bermain jangka pendek maka utamakan tren minornya, tren kecilnya. Tren kecilnya di mana? Ini tadi masih naik.
di bawah masih ada support yang belum tertembus, sehingga kita tetap perhatian di buyer ya, dengan tidak mengabaikan sellernya, karena muncul di sana, karena muncul merah di sana, buyer mulai kuat, seller masih ingin melanjutkan harga di bawahnya, tetapi terkunci di sana. Ya, lagi-lagi kalau kita bandingkan, kalau kita melihat dari kumpulan candle atau gabungan candle, kita melihat seperti ini. Ya, kita coba sambil menggabungkan candlestick. Oke, kita kasih warna hijau ya. Yang di bawah ini kita hapus dulu. Kita gabung warna hijau ini, yang bodinya ya, kita gabung bodinya untuk melihat dan membandingkan dengan yang merah. Yang merah ini kita kumpulkan dari dua ini, kemudian kita coba kasih warna yang merah. Nah, perhatikan yang terjadi seperti ini. Ini tebal warna hijau, kemudian satunya merah. Ya, merahnya berada seleher bahasa saya, karena ini masih kecil. Artinya apa? Artinya tetap dominannya adalah buyer. Ini kalau kita gabungkan berarti menjadi ekor di sana. Nah, segini adalah ekornya. Ya, ekor menjadi sekian ini. Ini ekornya begini. Artinya kalau kita membaca candlestick tadi, body, kemudian ekor bagaimana? Kemudian perbandingan body dan ekor bagaimana? Kita lihat di sana. Ternyata bodinya jauh lebih kuat, lebih dominan. Maka ini tetap buyer masih dominan.